Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satu di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat. Tak lupa juga, sholawat teriring salam marilah kita hanturkan kepada baginda alam Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini di sini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu, yang mana konten video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Islamic Public Speaking. Perlu kita ketahui bahwasanya ilmu itu sangatlah penting dan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan Rasulullah itu mewajibkan bagi tiap muslim untuk menuntut ilmu. Karena segala kegiatan yang kehidupan yang kita laksanakan itu semua menggunakan ilmu. Pada dasarnya kita ini adalah manusia yang tidak mengetahui apa-apa dari kecilnya, sehingga semakin dewasa kita itu berpengetahuan. Makanya penting bagi kita dan dianjurkan bagi kita untuk tetap berpengetahuan luas. Bahkan Rasulullah juga bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi", yaitu tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi dari kecil kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menuntut ilmu sampai batas akhirnya itu, yaitu liang lahat, yaitu ketika wafat atau ketika kita meninggal. Dan dijelaskan pada kitab Ta'limut Ta'lim bahwasanya ilmu yang utama dipelajari itu adalah ilmu hal atau ilmu keadaan, dan sebaik-baiknya amal yaitu adalah menjaga ilmu. Dan terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya akan terangkat derajat seseorang yang menuntut ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Sungguh mulianya kan ilmu tersebut, sehingga Allah mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu tersebut. Dan juga terdapat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Awwabin. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allamal baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdalah min ayyusalliya al-faraka'atin tatawuan." Yang artinya, barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu dan dia mengamalkan atau tidak mengamalkan, maka hal tersebut adalah lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan betapa banyaknya pahala dari sholat sunnah 1000 rakaat yang telah kita kerjakan. Dan dari hadis ini disimpulkan pahalanya tersebut, orang yang menuntut ilmu itu sama pahalanya dengan orang yang mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Sungguh mulia, padahal dia tidak mengamalkannya, apalagi dia mengamalkannya. Dan bahkan dikatakan juga bahwasanya jika kita menuntut ilmu itu baru niat menuntut ilmu atau kita belum melangkahkan kaki kita, itu juga kita sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita sudah melaksanakannya, yaitu manfaatnya kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang kita pelajari dan mendapat pahalanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar keutamaan daripada ilmu itu.
Dan Imam Al-Ghazali juga mengatakan pada kitab Ihya Ulumuddin, dikatakan bahwasanya terdapat 4 macam atau 4 golongan atau 4 jenis manusia, yaitu diantaranya yang pertama, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, yaitu orang yang tidak tahu atau orang yang tidak berilmu dan dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Jadi orang ini tidak berilmu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tuh berilmu. Nah, dikatakan oleh Imam Ghazali ini, orang tersebut ini sungguh amatlah buruk, karena orang tersebut akan susah untuk dinasehati, atau orang tersebut sulit untuk diarahkan. Dia hanya berdiri atas pengetahuannya dia sendiri, dan sungguh orang tersebut ini akan menyesatkan orang-orang, karena apa yang dia sampaikan itu tidak berlandaskan dengan ilmu yang sesuai. Dan jangan sampai kita menjadi tanda dari orang tersebut, yaitu orang yang bodoh tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Jadi dia cukup puas akan pengetahuan yang sudah dia tahu saja. Dia tidak mencari tahu lagi kebenarannya dan keasliannya yang lainnya, padahal dia itu tidak mengetahuinya. Dan yang kedua, yaitu tanda golongan yang kedua, yaitu rajulun yadri wala yadri annahu yadri, yaitu orang yang mengetahui atau berilmu dan dia tidak tahu bahwa dirinya berilmu. Orang tersebut banyak kita temui di masyarakat. Dikatakan atau diibaratkan orang tersebut ini adalah seperti orang yang tidur, karena dia memiliki ilmu, memiliki kemampuan, tetapi dia tidak mengamalkannya. Dia tidak menggunakan ilmunya itu, padahal ilmunya itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk sekitarnya, tapi dia tidak mengamalkannya, yaitu tanda orang yang kedua. Dan tanda orang yang ketiga, yaitu rajulun la yadri annahu yadri rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, yaitu orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Jika pada golongan ini Imam Ghazali mengatakan orang ini masih dikatakan baik, karena orang tersebut ini diibaratkan seperti orang yang sedang menuntut ilmu. Bahwasanya orang yang menuntut ilmu ini dia memiliki kesadaran pada dirinya bahwa dia masih kurang akan pengetahuan dan dia masih terus semangat untuk belajar atau bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dan yang keempat, yaitu contoh golongan rajulun yadri wa yadri annahu yadri, yaitu orang yang tahu atau berilmu dan dia mengetahui bahwa dirinya itu tahu, berilmu. Nah, orang tersebut ini sungguhlah mulia dan sungguhlah baik menurut Imam Ghazali, karena orang tersebut sudah memiliki ilmu dan dia terus tahu akan ilmu yang dia ketahuinya ini dan dia manfaatkan dengan mengamalkan ilmunya tersebut. Jadi ilmunya itu terpakai pada masyarakat atau sekitarnya, dan juga ilmunya tersebut berlandaskan dengan ajaran Rasulullah SAW, yaitu dengan mengamalkannya. Jadi ilmu yang dia pelajari itu tidak akan sia-sia karena dia mengamalkannya atau memanfaatkannya, seperti contohnya yang dilakukan oleh seorang ustadz, guru, kiai, atau para ulama-ulama yang menyampaikan pengetahuan keilmuannya kepada para umat muslim. Dari keempat golongan tersebut mungkin bisa disimpulkan bahwasanya Imam Ghazali mengatakan jangan sampailah kita menjadi orang golongan yang pertama, yaitu puas akan dengan pengetahuan yang kita miliki, dan jangan juga kita menjadi orang yang kedua, yaitu tidak mengamalkan keilmuan kita. Jadi teruslah kita menuntut ilmu, terus semangat kita menuntut ilmu, menggapai ilmu,
dan janganlah kita sombong akan kemampuan yang kita punya. Jangan mudah puas atas kemampuan yang telah kita miliki. Mungkin kiranya cukup pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.